Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazaruddin SSTP IMT, dosen tetap pada program studi permesinan perikanan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem refrigerasi. Mata kuliah ini diberikan untuk taruna semester 2 dengan beban 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali pembelajaran dan praktikum serta 2 kali evaluasi tengah dan akhir semester. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali taruna dengan pemahaman mendasar dan keterampilan teknis dalam sistem refrigerasi, suatu aspek krusial dalam teknologi penanganan dan penyimpanan hasil perikanan, baik di kapal maupun di darat. Materi yang diajarkan meliputi konsep dasar temperatur, tekanan, dan refrigeran, prinsip kerja komponen utama dan komponen bantu sistem refrigerasi, diagram tekanan dan entalpi, proses pengoperasian, perawatan, hingga analisa kerusakan, aspek kelistrikan, serta prinsip rancang bangun dan K3 dalam sistem pendinginan yang efisien dan aman. Melalui mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu memahami prinsip dan metode refrigerasi, menguasai prinsip kerja komponen pokok, komponen bantu, dan kelistrikan mesin refrigerasi, menguasai tahapan pengoperasian mesin refrigerasi, menguasai perawatan mesin refrigerasi, menguasai rancang bangun mesin refrigerasi. Dalam perkuliahan ini, pendekatan yang digunakan adalah student-centered learning, di mana taruna tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif mencari, menggali, dan mengkonstruksi pengetahuan melalui berbagai kegiatan seperti kelas teori interaktif, berbasis studi kasus dan diskusi, praktikum langsung di laboratorium sistem refrigerasi dan listrik, simulasi lapangan di atas kapal latih, serta tugas berbasis proyek sederhana. Interaksi dengan taruna dibangun secara aktif dan dua arah, baik di ruang kelas maupun di laboratorium. Bentuk interaksi yang dilakukan antara lain, diskusi langsung selama perkuliahan, forum daring untuk tanya jawab dan berbagi bahan ajar, bimbingan intensif saat menyusun laporan praktikum, serta umpan balik personal untuk mengembangkan potensi individu. Sistem penilaian dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual, kemampuan praktis, dan sikap kerja profesional. Komponen penilaian meliputi kehadiran perkuliahan 10%, tugas resum jurnal 15%, laporan praktikum 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Teknik asesmen mencakup tes tertulis, observasi praktik, evaluasi portofolio tugas, dan rubrik performa saat di lapangan. Demikian penjelasan tentang proses pembelajaran mata kuliah sistem refrigerasi yang saya ampu. Berikut adalah video pembelajaran salah satu topik inti, yaitu komponen utama mesin refrigerasi dan bagaimana perannya dalam membentuk siklus pendinginan yang efisien pada kapal perikanan. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali ya dalam pertemuan perkuliahan sistem refrigerasi ya. Jadi ini sudah beberapa pertemuan kita jalani ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan semua sehat selalu ya, dan diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan ya. Oke, hari ini kita mulai perkuliahan terkait dengan komponen-komponen dari sistem refrigerasi. Oke, pertemuan hari ini ya kita membahas terkait dengan komponen pokok ya, komponen pokok sistem refrigerasi ya. Nah, jadi adik-adik capaian pembelajaran dari
mata kuliah refrigerasi atau sistem refrigerasi, yaitu CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu menguasai prinsip kerja komponen pokok, komponen bantu, dan kelistrikan mesin refrigerasi ya. Kemudian sub CPMK-nya yaitu menguasai cara kerja komponen pokok mesin refrigerasi. Jadi pada kesempatan ini kita membahas terkait dengan komponen pokok mesin refrigerasi ya. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi indikator ya dari perkuliahan pertemuan sekarang? Jadi Taruna yang pertama bisa menjelaskan cara kerja dan jenis-jenis komponen kompresor ya. Kemudian melakukan identifikasi komponen dan proses pengoperasian kompresor. Selanjutnya juga menjelaskan cara kerja dan jenis-jenis kondensor, kemudian identifikasi komponen dan proses pengoperasian kondensor juga. Selanjutnya menjelaskan cara kerja dan jenis-jenis katup ekspansi, melakukan identifikasi komponen dan pengoperasian katup ekspansi. Dan yang selanjutnya di bagian terakhir yaitu menjelaskan cara kerja dan jenis-jenis evaporator serta melakukan identifikasi komponen evaporator. Oke, sebelum kita mulai terkait dengan komponen ya, kita review dulu di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu ada terkait dengan refrigerasi kompresi uap ya. Nah, apa itu refrigerasi kompresi uap? Itu jenis sistem refrigerasi yang memanfaatkan siklus termodinamika. Jadi untuk memindahkan panas dari suatu area ke area lain sehingga terjadinya pendinginan atau menghasilkan pendinginan. Jadi dalam siklus ini sendiri, zat pendingin ataupun yang disebut dengan refrigeran itu mengalami perubahan wujud ya, dari cair menjadi gas atau uap dan sebaliknya melalui proses kompresi tentunya, kemudian kondensasi, ekspansi dan evaporasi sehingga tercapai pendinginan yang diinginkan. Untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait dengan komponen pokok sistem refrigerasi. Jadi komponen pokok sistem refrigerasi sendiri biasanya atau pada dasarnya itu ada 4. Yang pertama itu kompresor, yang kedua itu kondensor, yang ketiga itu katup ekspansi, dan yang keempat itu evaporator. Kita bahas selanjutnya terkait dengan kompresor. Yang pertama, fungsi dari kompresor itu memanfaatkan uap refrigeran bertekanan rendah menjadi uap refrigeran bertekanan tinggi. Jadi pada dasarnya kompresor itu memanfaatkan uap ya. Nah, jadi dia hanya memanfaatkan uap. Dalam hal ini yaitu refrigeran atau bahan pendingin dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari kompresor itu? Ya, kompresor sendiri itu menghisap uap refrigeran yang bertekanan rendah tadi sebelumnya dari evaporator. Nah, jadi refrigeran yang bertekanan rendah itu dimulai dari evaporator, kemudian menaikkan tekanannya atau memampatkan tadi ya, sehingga selanjutnya dia akan mendorongnya ke kondensor. Proses ini akan meningkatkan suhu atau suhu refrigeran itu melalui tekanan atau sering disebut dengan isentropik ya. Nah, jenis-jenis dari kompresor itu ada beberapa yang sering kita temui. Yang pertama itu reciprocating atau kompresor gerakan bolak-balik ya. Nah, seperti torpedo ataupun piston ya, yang sering kita dengar ya. Kemudian ada yang disebut dengan kompresor rotari atau bisa roller ataupun scroll ya. Jadi dia berputar ya. Jadi rotari itu berputar. Kemudian ada yang disebut dengan screw ya. Screw itu sejenis ulir ya, kompresor ulir ya. Jadi ada 2 ulir yang saling bersinggungan ya. Kemudian ada yang disebut sentrifugal, mirip-mirip dengan pompa sentrifugal. Sentrifugal itu berarti gerakannya ataupun alirannya terpusat gitu ya. Selanjutnya ada yang disebut kondensor ya.
kondensor ini fungsinya mengubah uap refrigeran dari bertekanan tinggi menjadi cairan refrigeran bertekanan tinggi. Tadi di kompresor itu dia merubah tekanan uap, ya, dari uap rendah menjadi uap tinggi. Kalau di kondensor dia tidak mengubah tekanan, tapi merubah wujudnya dari uap bertekanan tinggi menjadi cairan. Jadi tekanannya tetap, tapi uapnya wujudnya yang berubah. Yang tadinya uap, dia akan mengubah menjadi cairan. Gitu ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi kondensor sendiri menerima refrigeran gas bertekanan tinggi dari kompresor, ya. Jadi dia menerima refrigeran yang berbentuk gas ataupun berbentuk uap dari kompresor. Selanjutnya di kondensor sendiri akan didinginkan. Nah, karena proses pendinginan uap panas tadi, dia akan terjadi kondensasi sehingga berubah menjadi cairan. Karena uap yang mengandung panas tadi akan dibuang panasnya, sehingga uap yang dingin itu akan berubah menjadi cairan. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Jenis-jenis dari kondensor itu ada yang disebut air cool, ya, atau berpendingin udara. Nah, jadi tergantung media pendingin yang digunakan. Ada juga yang disebut dengan water cool atau berpendingin air laut atau air tawar. Kemudian ada evaporatif, ya, gabungan dari media pendingin dan udara. Nah, kalau yang berpendingin udara sering kita lihat misalnya di kulkas, ya, di mobil, ya. Nah, kalau yang sifatnya water cool sering kita melihat di kapal, ya, baik di kapal niaga ataupun kapal-kapal perikanan, ya. Jadi lebih mudah menggunakan air laut, ya, ataupun ada juga menggunakan air tawar. Kalau evaporatif, jadi itu gabungan, ada sistemnya kipas ataupun fan dan juga ada aliran air, gitu ya. Sering kita dengar itu ada water tower misalnya, ya, gitu ya. Kondensor yang menggunakan water tower, gitu ya, menara air. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kira-kira ada pertanyaan nggak ini dari adik-adik ini? Nah, siapa yang mau bertanya? Pak. Ya, silakan Anwar. Mohon juga perkenalkan, nama saya Anwar Saleh, Pak. Saya ingin bertanya, kompresor itu kan kerjanya kayak pompa, ya, Pak. Tapi kenapa kompresor bisa jadi panas banget saat dipakai? Oke, ya. Kenapa tadi kerjanya seperti pompa, ya, katanya, ya. Dan kenapa bisa panas? Kira-kira ada tanggapan nggak nih? Siapa yang bisa menanggapi? Ya, ada, Pak. Ya, silakan Mbak Syarun. Mungkin karena dia kerja terus tanpa berhenti, jadi mesinnya panas. Apalagi udaranya panas juga, ya kan, Pak? Nah, ya. Jadi bagus sekali, ya. Nah, jadi pertanyaan juga bagus, tanggapannya juga bagus, ya. Tadi, ya, memang kompresor tentu mirip pompa, ya. Dia seperti pompa, tapi beda media, ya. Kalau pompa digunakan untuk media cairan, ya. Tapi kalau kompresor ini media yang digunakan adalah media uap, ya. Jadi tidak menggunakan media cairan, ya. Nah, jadi kompresor tentu dia bekerja menekan gas, ya. Jadi menekan sehingga gas tersebut menghasilkan panas. Tentu kompresor itu suhunya juga akan meningkat, ya. Bisa saja suhunya itu akan berlebih, ada beberapa penyebab, ya. Misalnya nanti kita ada kasus pelumasan yang kurang, gitu ya. Kemudian pendinginan dari kondensor kotor juga bisa menyebabkan kompresornya panas, gitu ya. Atau memang suhu di sekitarnya, suhu di sekitar kompresor itu memang lumayan tinggi, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa pengaruhnya, sehingga kita memang harus sering mengecek, ya, memeriksa suhu dari casing kompresor, ya, ataupun rumah kompresor, ya, supaya kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelum terjadi kerusakan, gitu ya. Nah, selanjutnya itu katup ekspansi, ya. Nah,
katup ekspansi sendiri itu bisa mengekspansikan refrigeran ya. Fungsinya itu mengembangkan ya atau menurunkan tekanan cairan refrigeran. Jadi tadi tekanan dari kondensor sudah sangat tinggi, masuk ke katup ekspansi dia akan mengembangkan tekanannya atau mengembangkan cairan tadi ataupun menurunkan tekanan cairan ya. Nah, jadi itu fungsi dari katup ekspansi. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ya, cara kerjanya yang pertama itu mengurangi tekanan cairan refrigeran sebelum masuk ke evaporator. Jadi tekanan tinggi tadi itu akan dikurangi ya. Nah, kemudian dia juga mengatur aliran refrigeran sesuai beban pendinginan. Jadi misalnya waktu hidup pertama itu terlalu panas ya di evaporator, jadi tentu dia alirannya lebih besar. Tapi kalau sudah suhunya semakin dingin nanti alirannya akan diatur sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Oke, jenis-jenisnya apa saja? Jenis dari katup ekspansi ada beberapa jenis yang kita kenal. Yang pertama itu ada thermostatic expansion valve atau sering disingkat dengan TXV. Ada juga capillary tube ya, ada automatic expansion valve atau AXV, dan ada juga electronic expansion valve. Nah, kalau kita lihat di gambar itu ada sekitar 6 ya, ada 6 gambar ya yang berbeda-beda. Nah, kalau yang gambar yang pertama itu di sini tidak tertulis, itu adalah manual ya, yang warna merah itu di atasnya itu manual expansion valve, itu dioperasikan secara manual ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan termostatik ya. Termostatik itu di nomor 2 ya. Itu termostatik. Nah, itu menggunakan suhu ya, berdasarkan aliran sensor suhu. Kemudian ada juga yang otomatik ya. Otomatik itu yang nomor 3, kemudian yang nomor 4 itu kapilari ya. Atau tabung kapiler, tabung kecil ya. Nah, kemudian ada juga yang elektronik ya, seperti yang di paling kanan itu ya, ada warna hitamnya ya, sejenis solenoid valve juga ya. Jadi digabungkan dengan solenoid valve. Oke, selanjutnya kita bicara komponen terakhir, itu ada namanya evaporator ya. Nah, fungsi dari evaporator sendiri yaitu untuk menguapkan atau mengubah cairan refrigeran bertekanan rendah menjadi uap refrigeran bertekanan tinggi. Nah, tadi di katup ekspansi sudah tekanannya diturunkan sehingga cairan tadi sudah menjadi titik-titik air. Di evaporator sendiri karena ada suhu panas dari produk, itu akan menyebabkan cairan tadi akan berubah ya. Akan berubah wujud menjadi uap, tapi dengan tekanan yang rendah ya. Jadi seperti itu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi evaporator itu menerima refrigeran cair bertekanan rendah itu dari katup ekspansi. Kemudian dia akan menyerap panas dari ruang ya, ataupun cairan yang didinginkan, bisa produk, bisa cairan dan sebagai macam ya. Dan misalnya kalau di kulkas itu ada sayur-sayuran, ada daging, ikan dan sebagainya. Kalau di cold storage tentu kebanyakan cold storage ikan ya, ataupun cold storage makanan sayuran juga ada sekarang ya. Nah, sehingga panas tadi itu akan menguapkan refrigeran menjadi gas ya, ataupun menjadi uap gitu ya. Oke, jenis-jenis evaporator sendiri ada beberapa jenis ya. Kalau kita lihat ada di gambar itu bare tube ya, bare tube evaporator. Itu evaporator yang memang langsung ya, tidak ada batasannya. Jadi di pipa-pipa itu masuk refrigeran ya. Sehingga kalau produk kita taruh di situ dia langsung beku atau langsung dingin gitu. Kemudian ada yang disebut fin tube ya. Fin tube ini berarti pipa dikombinasikan dengan sirip-sirip ya. Dengan sirip-sirip sehingga proses penyerapan panas itu lebih bagus. Kemudian ada juga yang shell end tube. Nah, shell end tube ini berarti pipa digabung dengan shellnya atau cangkang ya, atau rumahnya.
Shell and tube sendiri sering digunakan di kapal-kapal ya, sehingga shell and tube ini lebih lebih mudah ya. Di kapal juga ada, di beberapa instalasi yang lain juga ada. Nah, di kapal juga ada yang sifatnya fin tube ya, ada sifatnya bare tube ya, ada macam-macam. Kemudian ada flat surface evaporator ya. Ini sering kita lihat misalnya di kulkas ya. Di kapal juga ada ya, kontak plate namanya, sering kita dengar ya, CPF ya. Nah, itu namanya flat surface evaporator ya. Jadi langsung ditempatkan produk di atas itu sehingga suhunya akan dingin gitu ya. Oke, itu adik-adik sesi tadi ada 2 lagi yang kita bahas, yaitu terkait dengan katup ekspansi dan evaporator. Nah, kira-kira ada yang perlu ditanyakan di sesi diskusi kedua? Silakan. Ya Pak, izin. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Izin Pak, saya kan kadang sering lihat di kulkas maupun di cold storage itu evaporatornya tuh membeku Pak. Ya. Itu kenapa bisa membeku Pak? Penyebabnya apa? Oke ya, di evaporator itu ya beku ya, ada es ya biasanya ya. Ya. Ya Pak. Ya, oke. Ada yang bisa menanggapi kira-kira sebelum kita siapa tahu mungkin ada yang sudah paham ini ya. Gimana? Ya, belum paham ya. Oke ya. Nah, jadi terkait dengan tadi ditanyakan ada pembekuan atau es ya gitu ya, Rahmat ya. Nah, jadi biasanya karena terlalu dingin ya, mungkin karena terlalu dingin ya, kemudian kipasnya juga nggak muter gitu ya, kan ada menggunakan kipas gitu ya. Jadi nggak mutar dia kipasnya, sehingga distribusi dari pembekuan atau pendinginan itu menjadi tidak merata, sehingga ada penumpukan es ataupun penebalan ya di satu tempat gitu. Nah, jadi tadi bagus ya pengamatannya, mungkin sudah pernah melihat ya di rumah ataupun di instalasi cold storage gitu ya. Nah, jadi artinya itu pertama udara tidak mengalir dengan baik ya. Nah, kemudian juga bisa saja fan-nya atau kipasnya itu ada gangguan gitu ya. Nah, kemudian bisa masalahnya di katup ekspansi juga ya. Bisa jadi refrigerannya terlalu banyak ya. Refrigeran yang masuk ke evaporator terlalu banyak, sehingga yang diinginkan itu cepat sehingga terjadi pembekuan ya. Nah, sebelum kita tutup ya tentu perlu kita simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama itu kita tentu harus paham bahwa kompresor itu menaikkan tekanan refrigeran ya, gasnya ya. Jadi bukan cairan tadi ya, tekanan refrigeran gas ya. Jadi cairan itu nanti ada di kondensor dan katup ekspansi. Nah, kondensor itu dia fungsinya membuang panas. Gas tadi yang sudah ditekan akan dibuang panasnya, sehingga gas itu akan berubah menjadi cairan. Selanjutnya katup ekspansi fungsinya menurunkan tekanan. Tadi tekanan tinggi setelah ditekan oleh kompresor masuk ke kondensor. Nah, di ekspansi itu akan dirubah tekanannya, tapi dalam bentuk cairan nanti ya, sehingga dia akan masuk ke evaporator ya, tekanannya menjadi rendah gitu. Nah, evaporator itu menyerap panas, disebut evaporasi, penyerapan ya, menyerap panas dari ruang ataupun dari produk ya. Kalau dari ruang tentu seperti air conditioner atau AC. Kalau dari produk ya tentu cold storage ikan, cold storage kalau sekarang ada yang khusus daging ayam atau daging lain-lain ya, daging sapi ya, ada juga khusus untuk sayuran gitu ya. Nah, itu ya. Paham ya kira-kira ya? Ya Pak. Ya, oke. Jadi tentu setelah kita pahami bersama, nanti adik-adik ada penugasan ya. Silakan ya. Ini ada tugas dipelajari ya. Nanti dibuat ringkasan ya. Nah, nanti dicari jurnal ya. Judulnya Recent Development of Refrigeration Technology in Fishing Vessel ya. Ini terkait dengan pengetahuan baru ya di teknologi refrigerasi di kapal gitu ya. Itu nanti dibaca-baca. Sumber jurnalnya itu Journal of Renewable Energy ya.
Nanti dicari, di-download, ya, dibaca, kemudian dibuat ringkasan. Nah, tugasnya itu ringkasan 1 halaman saja, A4, kemudian sertakan 3 poin penting yang relevan dengan perkuliahan hari ini. Jadi, yang Anda baca dikaitkan dengan perkuliahan hari ini. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, ya, dikirim melalui Classroom ya, adik-adik ya. Ya Pak. Oke, ya, kalau sudah paham, ya, kita akhiri untuk hari ini ya. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Juga menambah pengetahuan dari awal, sebelumnya juga sudah kita bahas. Nanti ke depannya semakin menambah perbendaharaan dari ilmu khususnya di sistem refrigerasi. Nah, untuk hari ini saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi.